Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Radit Renardi dengan NIM 0501 13 82 dari kelas Agribisnis Alfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Statistika Bidang Sosek. Dengan dosen pengampu itu Ibu Dwi Bulansari. Baik, untuk topik yang saya bahas kali ini yaitu uji MC Neymar. Sebelum kita mengulik uji MC Neymar, kita bakal nge-review ke belakang. Uji MC Neymar itu tergolong statistika parametrik atau non parametrik gitu. Baik, uji MC Neymar ini digolongkan sebagai statistika non parametrik. Mengapa? Karena uji MC Neymar ini menggunakan dua sampel berpasangan, atau bisa dikatakan kalau statistika non parametrik berarti tidak menyebar normal gitu. Langsung saja ke uji MC Neymar. Apa sih uji MC Neymar itu? Uji MC Neymar itu uji komparatif yang menggunakan metode pengujian hipotesis yang digunakan ketika dua sampel berpasangan. Berarti bisa digarisbawahi bahwasanya uji MC Neymar ini ketika dua sampel berpasangan. Uji MC Neymar ini ditemukan oleh Queen MC Neymar pada tahun 1947. Yang kedua, uji MC Neymar ini digunakan untuk membandingkan dua keadaan yang berbeda. Nanti kita garis bawahi bahwasanya uji MC Neymar ini membandingkan dua keadaan yang berbeda. Yang ketiga, biasanya rencana penelitiannya dinyatakan dengan sebelum atau sesudah. Berarti kalau di dalam soal itu biasanya ada tertera sebelum dan sesudah. Yang keempat itu ada uji MC Neymar menggunakan data dengan skala pengukuran nominal. Yang terakhir, itu uji ini disajikan dalam bentuk tabel kontingensi. Mungkin kalian udah tahu nih, tabel kontingensi itu gimana. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke tabel kontingensi sebelum kita masuk ke langkah pengujian. Baik, sudah melihat kita di tabel ini udah ada tabel kontingensi. Gimana sih caranya membaca tabel kontingensi ini? Baik, di dalam tabel kontingensi tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada membandingkan dua keadaan yang berbeda sebelum dan sesudah. Dan kita ilustrasikan ini adalah yang sebelum. Dan yang ini adalah sesudah. Baik, di dalam ini ada namanya ini sebelum, misal penelitiannya ini ada 01, ini kayak penelitian pertanian gitu tentang soal sebelum diberi pupuk dan sesudah diberi pupuk gitu. Ini sebelum diberi pupuk, sebelum sudah diberi pupuk. Ini karena ini satunya sama kan, berarti sesudah dong. Baik, tadi sudah melihat bahwasanya sebelum diberi pupuk, sesudah diberi pupuk, sesudah diberi pupuk, sebelum diberi pupuk. Kan tadi tidak syarat uji MC Neymar itu kan jadi ada dinyatakan sebelum atau sudah, atau sering dikatakan membandingkan dua keadaan yang berbeda. Baik, ini kita
kita bukan membandingkan kayak membandingkan dua keadaan berbeda. Sebelum diberi pupuk 0, terus sudah diberi pupuk 1. Berarti kita di sel ada namanya itu di tabel kontingen itu ada namanya ada sel 1, sel 2, sel 3 ataupun sel A, sel B, sel C, sel D. Nah, di sel A ini tadi kan 0 ke 1, 0 dengan 1 berarti ini di sel A ini ada 0,1. Terus di sini juga sebelum diberi pupuk berarti 0,0 di sel 2, di sel B. Lanjut lagi ini sudah diberi pupuk 1 berarti ini di sel C. Ini juga 1 dengan 0 sudah diberi pupuk dengan sebelum diberi pupuk dibandingkan 1,0. Berarti kita ambil kesimpulan bahwasanya tabel kontingensi ini diambil yang berbeda. Maksud dari berbeda gimana nih? Maksudnya itu tidak berpasangan. Diambilnya tidak berpasangan. Kayak sebelum dan sesudah ini kan tidak berpasangan 0,1. Sedangkan ini kan 0,0. Ini juga 1,1 berarti tidak berpasangan. Ini juga berpasangan karena 1,0. Berarti yang diambil apa? Sel A dan sel D. Lanjut. Ada langkah pengujian. Ada 5 langkah pengujian, yaitu menentukan hipotesis. Mungkin kalian sudah mengetahui tentang hipotesis. Hipotesis H0 itu ketika PA sama dengan PD. Atau proporsi kedua perlakuan adalah sama. Untuk H alternatif ini ya, alternatif itu PA tidak sama dengan PD. Berarti proporsi kedua perlakuan berbeda dong. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi alpha untuk mendapatkan untuk mendapatkan C-tabel dengan derajat bebas sama dengan 1. Yang ketiga itu tabel kontingensi. Tadi sudah dijelasin mengenai tabel kontingensi. Ini tabel kontingensinya sama saja. Ini kayak tadi jelasin plus ke min, plus koma min. Untuk sel A, untuk sel B plus ke plus, plus plus. Untuk sel C ini min ke min, min min. Untuk sel D min ke plus, min plus. Dan biasanya tabel kontingensi ini diambil tadi, saya sudah jelasin tadi, tabel kontingensi ini diambil yang tidak berpasangan. Kayak sel A dan sel D. Gimana kalau sel B, sel C-nya plus minus, plus minus? Berarti diambil sel B, sel C dong. Kalau sel A, sel D-nya plus plus, minus minus. Yang keempat, itu ada kaidah keputusan. Di mana X kuadrat lebih besar dari C kuadrat lebih besar dari, bukan X kuadrat, kayak X kuadrat lebih besar dari X tabel, X alpha. Biasanya angka itu untuk statistika bilang sukses itu biasanya 0,05 dengan derajat bebas. Berarti kalau dia X kuadratnya lebih besar dari X tabel, berarti tolakan 0. Kalau dia X kuadratnya kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, terima H0. Gitu. Keputusannya langsung saja keputusan terakhir. Daripada kita membahas materi, lebih baik kita langsung ke untuk soal. Nah, ada satu soal nih. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh terhadap pemberian pemakaian pupuk pestisida. Berarti kita garis bawahi dulu ya. Pemberian pupuk pestisida. Pemakaian pupuk pestisida. Yang paling diambil secara random, secara acak berarti, secara acak di sini. Sebanyak 200 pasien. 200 masyarakat dengan pasien. Sebelum pupuk dibagikan terdapat 50 pasien, 50 masyarakat.
yang membeli pupuk tersebut dan 150 tidak membeli. Ingat, di sini sebelum, ada kata-kata sebelum. Pupuk sebelum. Berarti ini untuk yang tabel kontingensi sel A. Sebelum pupuk dibagikan terdapat 50 masyarakat membeli pupuk tersebut dan 150 tidak membeli. Ada 50 masyarakat yang membeli. Ada 50 masyarakat yang membeli. Dan ada 150 masyarakat yang tidak membeli. Ingat ya. Hitungannya pas kok kalau dia membeli tidak membeli. Ya, setelah disosialisasikan, ternyata dari 12 orang tersebut terdapat 125 yang membeli. Yang tadinya membeli 150 bertambah menjadi 125 yang membeli. Dan 75 tidak membeli. Berarti kan ada pengurangan dong yang membeli tadi 75 dari 125 membeli tersebut ada membeli tersebut terdiri atas pembelian tetap 40 orang sehingga berubah menjadi membeli 85 dari 75 yang tidak membeli yang tetap 65 dan berubah 10 orang gunakan alfa 0,05. Langsung saja penyelesaian. Untuk H0-nya kita dapat tadi di soal terhadap pembelian pemakaian pupuk pengaruh terhadap pembelian pemakaian pupuk pestisida. Jadi di H0-nya itu tidak ada perbedaan penjualan pupuk pestisida sebelum dan sudah disosialisasikan keuntungan penggunaan pupuk pestisida. Untuk hal alternatif juga itu ada perbedaan penjualan pupuk pestisida sebelum dan sudah disosialisasikan keuntungan penggunaan pupuk pestisida. Untuk alfanya 0,05 ini saja. Penyelesaian itu tadi kita ketahui membeli tadi kan untuk yang membeli tadi kan 85 ini membeli 85 ada di 75 yang tidak membeli jadi 75 yang tidak membeli terus dapat lagi 65 dari mana yang tidak membeli tetap tadi kita masukin di sini membeli tetap 65 membeli itu 40 itu dapat dari mana? Dari sini. Jadi membeli itu terdiri atas pembeli tetap 40 orang. Hingga berubah menjadi pembeli 85. Tetap kan membeli. Terus tidak membeli 10. Misal tadi. Dan tidak membeli tetap 65 dan berubah 10 orang. Ngerti nggak sampai dari sini? Maksudnya gini. 85, 65. Kan atas pembeli tetap. Tapi pembeli tetap dong. Pembeli tetap 40 orang. Berubah menjadi 85. Berarti sini dong, sini. 85. Kan tadi membeli tetap. Membeli. Berarti 40. Membeli tidak membeli. Yang tadinya membeli, sekarang tidak menjadi membeli. Menjadi 85. Terus lagi, dari yang 75 yang tidak membeli, dari 75 yang tidak membeli, yang tetap 65. Yang tetap tidak membeli itu 55. Kita masuk ke sini, tidak membeli kan? Yang tadinya tidak membeli, ya tetap tidak membeli 65. Terus yang tidak membeli menjadi membeli, itu menjadi berubah yang tetap dan berubah menjadi 10 orang. Yang tadinya tidak membeli menjadi membeli 10 orang. Masukkan tabel kontingensi sudah 85, 40, 65, 10. Masukkan di rumus X kuadrat karena ini membeli tidak membeli berarti rumusnya A. Sel A, sel D dong. Kan membeli. Tadi kan kita tahu bahwasannya tabel kontingensi tadi kalau dia plus itu tidak ada ambil. Minus juga tidak ambil karena itu berpasangan. Tangan di sini tidak berpasangan yang kita ambil. Kita dapatkan yaitu mutlak A dikurang D mutlak dikurang 1
satuin tadi dari ini untuk antara verifikasi alfa untuk mendapatkan C double dengan dari bebas 1. 41 dikuadratkan dikurang A plus D. Mutlak 85 kurang 10 dikurang 1. Ingat ini ada 1. Dikuadratkan lagi. Bagi 85 plus 10. 85 kurang 10 itu 75. 75 kurang 1, 74. 74 kuadrat 5476. 85 tambah 10, 95. 5476 bagi 95, 57,64. Untuk X tabelnya ini, saya masukkan dulu tadi X tabel. Baik, tadi kita mencari tabel C kuadrat. Kita menggunakan tabel C kuadrat. Jadi alfanya 0,05. Di 1 ya, karena derajat bebasnya itu 1, alfanya 0,05, 3,48. Tapi di sini tertulis 3,84, kesalahan tulisan. Berarti kita bandingkan telaah 0 karena apa? Karena C kuadrat lebih besar, C kuadrat lebih besar dari C tabel. Artinya ada perbedaan penjualan alat bantu jalan sebelum dan sesudah pemasangan. Artinya ada perbedaan. Ada perbedaan penjualan pupuk pestisida sebelum dan sesudah disosialisasikan keuntungan penggunaan pupuk pestisida. Baik, itu saja yang saya jelasin kali ini. Misalnya ada salah kata ataupun kurang pas, ataupun ada yang salah, saya mohon maaf, saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.